Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Apakah hadir semuanya hari ini? Ya, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, siapa yang hari ini datang terlebih dahulu? Ya, persilahkan teman-teman ya, dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Oke, baik anak-anak, masih semangat untuk memulai pembelajaran hari ini ya? Ya, oke. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ketabahan dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi dan sahabat dalam berdakwah. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebelum kita membahas materi, Ibu mau tanya nih, kira-kira ada yang sudah tahu nggak? Kira-kira apa tantangan yang dihadapi oleh Nabi dalam berdakwah? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Ibu punya cerita, kalian baca dan kalian cermati cerita tersebut ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membaca dan jangan lupa dipahami dan dicermati. Oke? Sudah dibaca anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Nah, baca tadi, kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh Nabi ketika berdakwah? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi, pada saat Nabi Muhammad berdakwah, para kaum kafir Quraisy dengan sengit menentang dakwah Nabi. Mereka tak segan-segan mengejar, bahkan berniat untuk membunuh Nabi. Pada suatu hari Nabi Muhammad bersama sahabatnya, yaitu siapa tadi? Abu Bakar. Mereka harus pergi meninggalkan rumah mereka karena saat itu kaum kafir Quraisy akan membunuh mereka. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar lalu pergi masuk ke sebuah gua. Gua itu bernama apa? Iya, Gua Sur, betul. Nah, akan tetapi ternyata persembunyian mereka diketahui oleh orang kafir Quraisy yang terus-menerus mengejar mereka dari belakang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memerintahkan laba-laba dan burung-burung merpati untuk membuat sarang di depan mulut Gua Sur itu. Dengan kedua hal tersebut, orang-orang kafir Quraisy pun menilai kalau Gua Sur itu kosong, tidak ada orangnya karena tertutup oleh sarang laba-laba. Nah, tidak hanya itu saja yang menjadi tantangan Nabi Muhammad dalam berdakwah, akan tetapi masih banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu berupa penghinaan, ancaman, dan siksaan secara fisik kepada Rasulullah. Yang kedua yaitu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap para pengikut Rasulullah. Kemudian yang ketiga, tawaran harta, tahta, dan wanita. Yang keempat yaitu membujuk Nabi Muhammad untuk saling bertukar sesembahan. Dan yang kelima yaitu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Kemudian yang keenam yaitu menghasut masyarakat Mekah. Yang ketujuh yaitu mengasingkan dan memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu mempengaruhi pemimpin negara-negara tetangga untuk menolak Islam dan kaum muslimin. Nah, jadi anak-anak, banyak sekali kan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad selama berdakwah menyiarkan agama Islam.
Nah, akan tetapi dari banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad tidak menjadikan Nabi Muhammad itu untuk berhenti menyiarkan agama Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad terus bersemangat, sabar dalam menyiarkan agama Islam. Nah, oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, tiap-tiap kelompok nanti akan mengidentifikasi isi dari video yang akan Ibu tayangkan. Nah, jadi tugas kalian yaitu melihat video secara seksama, kemudian kalian cermati isi video tersebut, kalian diskusikan bersama kelompok kalian, kalian tulis di buku kalian, satu kelompok, satu buku. Ya, kalian tulis kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad yang ada pada video, serta ketabahan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Paham ya? Paham? Oke, paham. Nanti tiap-tiap kelompok perwakilan akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Siap? Siap. Saya semuanya sudah. Baik, sekarang ayo dimulai dari kelompok mana dulu nih yang mau maju terlebih dahulu? Ya, oke, kelompok 2 silahkan. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi. Oke, terima kasih untuk semua kelompok mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi dari video tadi dapat kita ketahui bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah selama berdakwah, yaitu orang kaum kafir Quraisy yang selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad, ya, kemudian mengolok-olok Nabi, bahkan melempari Nabi Muhammad dengan batu, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yaitu Abu Jahal yang juga beberapa kali menyakiti Nabi Muhammad. Abu Jahal juga melempari Nabi Muhammad dengan kotoran hewan ketika Nabi Muhammad sedang sholat. Nah, kemudian Abu Jahal juga berniat untuk menginjak tengkuk Nabi Muhammad ketika beliau sedang bersujud. Nah, akan tetapi di hadapannya ada api, dan Abu Jahal juga menghasut orang-orang yang hendak masuk Islam dengan hartanya. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan Nabi patah semangat untuk menyebarkan dakwah Islam. Akan tetapi Nabi sangat-sangat sabar dalam menghadapi tantangan tersebut, sangat-sangat tabah dalam menghadapi segala macam ejekan, bahkan siksaan secara fisik dari kaum kafir Quraisy, dari orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Nah, dari sifat Nabi Muhammad itu semoga kita bisa meneladaninya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa meneladani sabar, sikap sabar yang ada pada diri Nabi, kemudian sikap pantang menyerah dalam menyebarkan agama Islam, dan kemudian sikap dari hatinya Nabi, sikap dari ketabahan yang dimiliki oleh Nabi. Dari situ kita dapat meneladaninya. Oke, dari sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami? Ya, sudah paham semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Nah, berhubung waktu pembelajaran hari ini sudah habis, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.